Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia atau AFI adalah sebuah asosiasi peminat filsafat hukum di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2011 di Bandung. AFI adalah organisasi intelektual yang terbuka bagi semua kalangan, baik akademisi, peneliti, praktisi, aktivis, LSM, insan pers, birokrat, mahasiswa, dan sebagainya. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menjadi satu, wahana pertukaran pemikiran yang sehat dan bernas bagi pengembangan filsafat hukum di Indonesia. Dua, jaringan kerjasama yang sinergis bagi aktivitas pembelajaran filsafat hukum di perguruan tinggi dan forum ilmiah lainnya. Tiga, pusat informasi yang relatif lengkap terkait pemikiran-pemikiran mendasar tentang hukum. Dan keempat, pusat belajar yang berkontribusi aktif dan positif bagi kemajuan pengembangan hukum di Indonesia. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut, AFI menyelenggarakan konferensi tahunan. Tahun ini konferensi dilangsungkan di Semarang dengan tuan rumah Universitas Katolik Sugio Pranata dengan mengambil tema perspektif, teori, dan mazhab filsafat hukum dalam rangka menjelaskan berbagai gejala hukum di Indonesia sambil menjamin kemajemukan masyarakat dan budaya Indonesia. Konferensi yang berlangsung 2 hari, yaitu tanggal 16 dan 17 Juli tahun 2012, diselenggarakan AFI bekerjasama dengan Epistema Institut Jakarta dan tuan rumah Unika Sugio Pranata Semarang. Konferensi AFI yang kedua yang berlangsung tanggal 16 dan 17 Juli ini menampilkan Profesor Dr. Mahfud MD sebagai pembicara kunci pada hari pertama. Beliau akan menyinggung tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal pluralisme Indonesia melalui putusan-putusan yang mencerahkan. Selain itu, ada 2 sesi yang menampilkan debat tentang filsafat Pancasila, sebuah topik yang maha penting, namun mulai dilupakan saat ini, serta tentang keadilan ekososial. Selain itu, akan hadir sedikitnya kurang lebih 80 peserta terdaftar dan 23 pemakalah yang menyajikan berbagai topik seputar permasalahan hukum dilihat dari perspektif filsafat hukum. Mereka datang dari beraneka perguruan tinggi dan seluruh kawasan di Indonesia, Barat, Tengah maupun Timur, yaitu 1. Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang, 2. Universitas Airlangga Surabaya, 3. Universitas Bengkulu, 4. Universitas Diponegoro Semarang, 5. Universitas Eka Sakti Padang, 6. Universitas Hasanuddin Makassar, 7. Universitas Indonesia Depok, 8. Universitas Internasional Batam, 9. Universitas Islam Bandung, 10. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, 11. Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 12. Universitas Krishna Dwipayana Jakarta, 13. Universitas Merdeka Malang, 14. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15. Universitas Mula Warman Samarinda, 16. Universitas Muria Kudus, 17. Universitas Muslimin Indonesia Makassar, 18. Universitas Negeri Jember, 19. Universitas Nusa Cendana Kupang, 20. Universitas Pajajaran Bandung, 21. Universitas Pasundan Bandung, 22. Universitas Patimura Ambon, 23. Universitas Presiden Cikarang, 24. Universitas Sintu Maroso Poso, 25. Universitas Tarumanegara Jakarta,
26 Universitas Trisakti Jakarta, 27 Komisi Yudisial Republik Indonesia, 28 Epistema Institute, 29 Perkumpulan Huma, 30 Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, dan 31 Universitas Mataram. Di luar itu tentu ada peserta yang mungkin hadir secara perseorangan karena berminat mengikuti perkembangan perbincangan terkait topik-topik filsafat hukum. Pada kesempatan konferensi ini juga patut dicatat di sini telah hadir sebetulnya sejumlah akademisi terkemuka seperti Profesor Sutandio Widya Subroto, Profesor Dr. Lili Rasidi yang terakhir saya terima SMS berhalangan karena gangguan kesehatan, kemudian Profesor Dr. Sunaryati Hartono, Profesor Kutsaifah Dimyati, serta puluhan pengajar dan peminat filsafat hukum di tanah air yang tidak dapat saya sebutkan semuanya satu demi satu. Dengan kehadiran sedemikian banyak kalangan dari berbagai instansi, kiranya kita patut bergembira bahwa ternyata ada perhatian dan peminat cukup serius terhadap filsafat hukum. Selama ini kita agak ragu tentang hal ini, dikira semua orang Indonesia sudah menjadi sangat pragmatis. Mudah-mudahan konferensi ini membuktikan sebaliknya. Pada hari kedua konferensi besok pagi juga akan diluncurkan satu buku penting mengenai pemikiran Mohtar Kusumaatmadja, seorang ahli hukum Indonesia yang pikiran-pikirannya banyak dijadikan dasar pijakan teoritis mahasiswa program doktoral bidang hukum. Buku ini merupakan seri kedua pemikiran tokoh hukum Indonesia setelah pada tahun yang lalu berhasil diterbitkan buku seri pertama berupa kajian terhadap pemikiran Sacipto Raharjo. Direncanakan setiap tahun bersamaan dengan konferensi AFI akan diluncurkan buku seri pemikiran tokoh-tokoh hukum Indonesia tersebut. Seri penerbitan buku pemikiran tokoh hukum ini diterbitkan oleh Epistema Institute dan Perkumpulan Huma. Salah satu acara peluncuran nanti, setelah acara peluncuran nanti akan ada sesi khusus untuk membahas masalah-masalah keorganisasian AFI yang sekaligus akan membicarakan susunan kepengurusan dan rencana penyelenggaraan konferensi AFI tahun yang ketiga, tahun 2013. Melalui konferensi ini diharapkan dapat ditemukan semangat kebersamaan di antara para pakar hukum terkemuka di tanah air dalam mendiskursuskan topik-topik hukum yang fenomenal, namun dilakukan dengan kacamata dan pisau analisis yang fundamental dan reflektif kritis. Forum-forum seperti ini terbilang sudah mulai langka di dalam komunikasi ilmiah di Indonesia. Akhirnya saya ingin menyampaikan selamat berkonferensi dan menikmati suasana pertukaran gagasan kita selama 2 hari di Semarang ini. Terima kasih. Selamat datang di Kota Semarang dan terutama selamat datang di kampus kami Universitas Pranoto. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mendiskusikan sebuah topik yang berat dan sekaligus serius, filsafat hukum dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebagai orang yang awam di bidang ini, saya juga agak terkejut karena ruang ini nyaris penuh, paling tidak sepertiganya, ya, untuk sebuah topik yang saya bayangkan kira-kira pesertanya itu hanya 25 orang gitu, ternyata jauh lebih dari itu. Ya, saya kira tadi Prof. Siddhartha juga mengatakan ternyata peminatnya, jadi pemiliknya saja juga terkejut juga ternyata kok banyak juga yang hadir. Saya kira ini kabar baik, mudah-mudahan Indonesia tidak sepragmatis yang kita khawatirkan. Hadirin yang saya hormati, ini adalah sebuah kehormatan bagi Sivitas Akademika Universitas Katolik Ciko Pranoto untuk menerima kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Mahfud MD SH
sosok penting yang telah ikut mengukir wajah cantik hukum Indonesia, seraya mengimbangi bopeng hukum di sana-sini. Entah mana yang lebih cepat, mengukur wajah cantik atau meruyaknya bopeng di wajah hukum Indonesia, itu kita semua harus menunggu, dan mudah-mudahan ukiran yang cantik yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Terima kasih Pak Mahfud atas keriaan Bapak untuk mampir ke kampus kami. Kami semua tentu menanti dengan antusias ceramah kunci Bapak yang bertajuk melindungi kemajemukan Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira saya juga termasuk yang antusias ingin mendengar kabar baik apa yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Atas nama Unika Sugopranoto, saya juga sangat menghargai Prakarsa, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, dan Epistema Institute yang mengajak Fakultas Hukum kami untuk menyelenggarakan konferensi nasional kedua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Unika Sugopranoto menyambut baik setiap perbincangan serius tentang berbagai upaya untuk menjamin kemajemukan masyarakat dan budaya Indonesia, termasuk tentu saja dari sudut pandang filsafat hukum yang akan kita saksikan dalam 2 hari ini. Dengan menyandang nama Monsignor Albertus Sugopranoto, ada sebuah keniscayaan bagi universitas ini untuk terlibat aktif dalam segenap prakarsa untuk mengarus utamakan semangat kebangsaan dan penghormatan atas kemajemukan Indonesia. Dalam spirit yang sama, ini sebuah kebetulan yang indah, siang ini kami akan menandatangani sebuah memorandum kerjasama dengan Universitas Wahid Hasim, universitas yang mengambil nama Ayahanda Kiai Haji Abdurrahman Wahid, guna menandai kerjasama di bidang penggalian dan pengembangan pemikiran kebangsaan berlandaskan atas penghormatan terhadap kemajemukan Indonesia. Jadi hari ini sungguh hari yang istimewa bagi kampus kami. Kepada segenap pembicara dan peserta, selamat terlibat aktif dalam konferensi ini. Semoga Ibu Bapak sekalian dapat menemukan atmosfer diskusi yang merangsang lahirnya mutiara-mutiara gagasan yang mencerahkan. Kami hanya bisa menyumbangkan ruangan ini dan segenap lingkungannya. Mudah-mudahan deliberasi yang produktif bisa terjadi di ruang ini. Akhirnya, atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan konferensi nasional kedua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia secara resmi dibuka dengan mengetuk 5 kali. Saya kira maknanya sangat jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor Uniska Sugia Pranata, Profesor Yohanes Budi Widya Narko, Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Resti Nurhayati, Profesor Arif Sidarta, Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Ibu Mirna, Pimpinan Epistema Institute, dan ada Profesor Supandio, ada Profesor Sunaryati, dan semuanya yang tidak sebut saya satu persatu di sini. Sudah lama surat kepada saya yang masuk untuk minta menyampaikan keynote speech di dalam konferensi ini. Saya waktu itu tidak jawab, agak lama karena bagi saya tidak mudah bicara soal filsafat hukum itu. Ketika mahasiswa saya, mungkin juga sekarang, itu mahasiswa untuk belajar filsafat hukum itu, kalau itu dijadikan mata kuliah pilihan, tidak banyak yang mengambil. Karena memang filsafat itu tidak mudah. Misalnya ketika ditanya, kenapa warna kata Indonesia di situ warnanya apa? Saya jawab merah. Kalau orang filsafat, kenapa merah? Pertanyaannya. Coba siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada. Kenapa kalau orang nyatakan itu biru, siapa yang bisa nyalahkan gitu? Apa dasar filosofinya kok merah gitu?
Lalu ya itu kan karena kesepakatan katanya. Nah itu dia filsafatnya. Yang seperti itu dulu main-mainnya, tentu bukan itu yang dimaksud filsafat hukum. Pernah ada cerita kepada saya, ada seorang calon doktor dari ilmu hukum di sebuah universitas itu serombongan diuji gitu. Dalam satu mata kuliah filsafat hukum, satu-satu ditanya, mengapa ayam itu habis bertelur berkotek? Itu filsafat hukum. Mengapa berkotek? Ditanya satu-satu, kamu apa jawabnya? Muncullah teori ini, teori itu. Nggak lulus. Teori biologinya begini, teori ininya begini. Nggak ada yang lulus. Semua berteori, semua berfilsafat. Sehingga ada satu ketika ditanya, mengapa ayam habis bertelur itu berkotek? Lalu dia ketawa terbahak-bahak ini yang ditanya ini. Bukan menjawab, tertawa dia. Ya memang sudah, karena sudah begitu Prof katanya. Kamu lulus cum laude katanya. Coba dijawab filsafat. Begitu tidak mudahnya filsafat itu, sehingga saya agak grogi juga. Saya suruh bicara filsafat, apa saya ngerti nih filsafat gitu dalam pengertian itu tadi. Tapi ketika surat itu lama enggak saya jawab itu, guru-guru saya ini ada Pak Sidarta, Arif Sidarta, Pak Zaidun gitu, dari Mbak Profesor Sutandio ke rumah saya malam-malam cerita mau ada ini. Akhirnya saya tidak bisa menolak. Oke, saya datang dengan segala permohonan permakluman. Saya tidak banyak sebenarnya mendalami masalah-masalah filsafat ini, meskipun itu tentu sangat penting karena hukum misalnya tanpa satu dasar filosofi yang kuat dan tegas, tentu itu akan menimbulkan kekacauan-kekacauan di dalam implementasi. Artinya filsafat sebagai tolok dasar berpijak tentang kebenaran yang diyakini, kebenaran yang dipilih untuk kemudian diimplementasikan di dalam aturan-aturan yang lebih teknis operasional. Nah, itu pentingnya filsafat hukum. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada pertama Universitas Sugio Pranoto ini yang telah memfasilitasi pertemuan ini, dan tentu selamat juga kepada Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan Epistema Institut serta Fakultas Hukum Sugio Pranata yang kemudian secara bersama-sama merencanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kepada saya diminta untuk berbicara tentang jaminan dan perlindungan terhadap kemajemukan bangsa di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum ke sana, saya akan coba pahami dulu tentang kemajemukan ini sebagai kemajemukan itu sebagai fitrah. Fitrah itu asal kejadian atau dasar berpikir utama. Jadi kalau dikatakan misalnya kalau orang Islam itu menyebut Idul Fitri atau fitrah, fitroh itu sebenarnya artinya asal kejadian. Setiap manusia itu punya fitrah, fitrah kebaikan. Itu menurut agama Islam misalnya. Nah, saya mengatakan kemajemukan itu adalah fitrah bangsa Indonesia. Asal kejadian bangsa Indonesia itu bukan orang per orang, tetapi sebagai bangsa. Asal kejadian itu memang majemuk. Kita mendirikan negara ini berdasar kemajemukan. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu kemajemukan itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dan di dalam negara modern, terutama di dalam negara-negara bangsa itu, hampir tidak ada bangsa itu yang tidak majemuk. Dan majemuk itu selalu tentu ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan.
Nah, Indonesia itu dulu didirikan sesudah berdebat lama, ya. Ada yang yang punya filosofi negara tertentu, ada misalnya integralistiknya Supomo, ada negara Islamnya Bagus Hadikusumo, ada negara kebangsaannya Soekarno gitu. Itu semua itu melatar belakangi bahwa kita tuh sejak awalnya sudah berbeda-beda. Etnisnya pun berbeda-beda. Lalu kita bersepakat pada waktu itu, ya udahlah, kita bersepakat mendirikan negara ini di dalam kefitrahan ini, di dalam fitrah kemajemukan ini, sehingga setiap upaya atau setiap tindakan yang melanggar fitrah kemajemukan ini tentu melanggar juga kesepakatan atau filosofi yang sudah kita pilih ketika kita akan mendirikan negara ini. Oleh sebab itu, fitrah itu apa intinya? Fitrah itu berarti terkait dengan sejarah toleransi. Sejarah toleransi kehidupan di antara ikatan primordial yang berbeda. Kalau Pak perhatikan tadi misalnya toleransi itu seperti itu. Tadi pembawa acara itu membuka acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Universitas Katolik Sugiya Pranoto. Saya tadi tidak bilang Assalamualaikum, saya Islam, saya Katolik. Ini apa? Ya kan tadi Assalamualaikum di situ. Saya tadi tidak mulai dengan itu, karena itu alat aja. Salam itu kan cuma selera saja, artinya kan sama. Assalamualaikum tuh semoga Anda semua selamat ya dalam pertemuan ini. Itu kan cuma di bahasa Arab kan. Saya tadi mulai selamat pagi dan terima kasih, sama tuh artinya dengan Assalamualaikum. Sehingga tidak terlalu penting Assalamualaikum. Artinya apa? Saya boleh bilang Assalamualaikum di satu tempat di mana itu dipakai. Tapi kalau tidak dipakai, substansinya saja yang dipakai. Gitu. Nah, artinya toleransi kira-kira dalam bentuk praksis yang sederhana ya seperti itu. Saudara, toleransi terhadap perbedaan itu memang diperlukan agar negara itu harmoni. Kita kehidupan berbangsa dan bernegara itu harmoni. Ada satu contoh menarik juga ya. Saya di dalam bulan Ramadan ini punya 30 episode ceramah pendek di Metro TV yang disiarkan menjelang imsak, 5 menit sebelum imsak setiap pagi saya akan tulis. Nah, salah satu yang saya contohkan tentang toleransi atas perbedaan itu di lingkungan kecil saja. Lingkungan kecil di mana orang satu agama, bahkan satu aliran pemahaman. Dulu itu di Jawa Timur itu ada 2 kiai besar. Ya, 2 kiai besar. Nah, yang satu Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu di Gresik, Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang, lalu di Gresik ada namanya Kiai Haji Raden Mas Kumambang. Sama-sama memimpin pondok pesantren. Nah, saudara, Kiai Hasyim Asy'ari itu punya paham bahwa kalau mau menjelang sholat itu tidak boleh menabuh kentongan atau beduk. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Sholat ya adzan saja lalu panggil sholat. Sementara Raden Mas Kumambang di Gresik, dia nyatakan kalau mau sholat agar orang itu dengar, itu pakai kentongan dan pakai beduk. Karena kalau adzan pada waktu itu belum ada pengeras suara gitu, tidak ada yang dengar. Kalau kentongan, beduk dengar. Nah, ini beda, tajam. Terjadi perdebatan di antara 2 kiai besar. Yang satu katakan harus kentongan biar orang dengar, yang satu bilang tidak usah, dulu tidak dikenal tuh zaman Nabi. Tapi karena mereka toleran, pada suatu saat Raden Mas Kumambang ini berkunjung ke Jombang. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari? Yang dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari, seluruh penduduk di situ suruh nyiapkan kentongan. Begitu
saatnya sholat ditabuh kentong, kaget orang. Itu ada apa kentongan? Waktu sholat, ketika ditanya Hasyim Asy'ari itu, Pak Kiai kenapa nabuh kentongan? Karena ada seorang kiai besar yang punya pendapat bahwa kentongan itu harus ditabuh pada saat mau sholat. Itu toleran kan? Dia sendiri tidak setuju tapi disuruh tabuh. Nah, suatu saat ganti, Hasyim Asy'ari yang datang ke Jombang. Hasyim Asy'ari datang ke Jombang, Kiai Raden Mas Kumambang berkeliling dari kampung ke kampung bilang, yang datang ke Gresik, selama Hasyim Asy'ari di sini jangan sekali-kali nabuh beduk dan kentongan. Datang Kiai Hasyim Asy'ari, tanya Hasyim Asy'ari, Pak Kiai kenapa? Saya nih kesini mau dengar kentongan kalau waktu sholat. Enggak, karena Anda tamu saya yang terhormat, saya tahu Anda tidak suka kentongan, maka seluruh murid-murid saya dan seluruh penduduk sini yang menjadi pengikut saya larang nabuh kentongan. Begitu tolerannya terhadap perbedaan. Terhadap perbedaan antar penganut agama pun sebenarnya di Indonesia menurut saya baik-baik saja tuh sejak dulu. Kita sudah terbiasa. Mereka yang muncul belakangan ini yang mungkin lalu memaksa kita mengadakan konferensi seperti ini kan munculnya gejala anarkisme yang tidak lagi merasa terikat terhadap kebersamaan itu. Bahwa kita itu diikat sebenarnya sebuah filosofi tentang bangsa dengan fitrahnya yang pluralisme, yang tentu pluralisme itu menuntut adanya toleransi. Ya. Jadi di situ dikatakan toleransi itu menghendaki penerimaan terhadap perbedaan latar belakang, baik latar belakang etnis, bahasa, adat istiadat, budaya, aliran politik, agama dan sebagainya. Sehingga kita lalu kemudian diikat di dalam semboyan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, di atas itu prinsipnya adalah Pancasila itu. Persatuan Indonesia. Bersatu di dalam prinsip ketuhanan di mana Tuhannya itu boleh berbeda-beda. Yang perlembagaannya dalam agama itu boleh berbeda-beda. Itu urusan orang masing-masing. Gitu. Nah, saudara, persoalannya sekarang ini ya, kalau direnung-renungkan lagi, kemajemukan itu bisa mempunyai dua dimensi. Pertama, dia bisa dianggap sebagai sumber kemajuan. Sumber kemajuan. Karena adanya perbedaan menyebabkan orang itu berlomba-lomba di dalam perbedaan itu. Oleh sebab itu sebuah bangsa menjadi maju kalau memang beragam. Sehingga semua jenis keberagaman itu memberi sumbangan dengan nilai-nilai positifnya masing-masing, sehingga positifnya itu menjadi plus dan plus. Kebinekaan atau kepenyemukan itu dengan demikian menjadi sumber kemajuan. Tetapi pada satu segi yang lain yang sangat mengkhawatirkan itu, kebinekaan itu juga menjadi sumber konflik yang tidak selesai-selesai. Ada yang mengatakan kebinekaan itu kalau diurut-urut dari yang paling dasar itu sebenarnya memendam potensi konflik yang sewaktu-waktu meletup, lalu meletup lagi. Nah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Nah itulah sebabnya lalu di dalam keberagaman itu tadi harus ada toleransi. Lalu pengelolaannya itu harus dikelola secara demokratis. Tidak mungkin keberagaman itu dikelola secara otoriter. Kalau otoriter itu menjadi monolitik.
Oleh sebab itu politiknya itu harus demokratis, sehingga setiap kelompok aspirasi, kelompok primordial yang berbeda itu punya peluang yang sama untuk mengajukan gagasannya di dalam forum bersama, di dalam melakukan kontestasi mengenai pengelompokan atau penggumpalan aspirasi. Itu demokrasi. Tetapi itu pula sebabnya, ya. Ini problem-problem, nanti mudah-mudahan saya tidak tahu menjawab bagaimana ini secara filsafati bisa dijawab, tapi saya kemukakan problemnya. Oke, filsafat dasarnya tadi sudah ditentukan bahwa kita punya fitrah gitu. Tapi pada tataran-tataran lapangan itu, fitrah itu bisa menimbulkan kekuatan di satu segi, tapi bisa menimbulkan konflik di segi yang lain. Lalu caranya apa? Ya demokrasi dong, agar tidak konflik. Tetapi itu lagi, demokrasi itu sendiri itu sebenarnya sumber konflik. Ada sebuah tulisan, siapa tuh yang nulis soal Islam santri Islam abangan di Mojokerto? Gates ya, Clifford Gates. Clifford Gates menulis begini, demokrasi itu menimbulkan dilema. Karena sebenarnya demokrasi itu filosofinya membebaskan orang untuk melakukan apa saja. Dan kalau membebaskan orang untuk melakukan apa saja sesuai dengan aspirasinya, itu yang terjadi perpecahan. Oleh sebab itu katanya ada dua dilema. Ada dilema yang dihadapi oleh negara-negara yang baru negara baru berkembang. Apa itu dilema? Satu, negara ini karena negara kebangsaan harus dikelola secara demokratis. Tapi juga satu segi ingat, negara itu didirikan agar dibangun sebuah negara kesatuan yang integratif. Ini demokratis, ini integratif. Padahal katanya demokratis dan integratif ini bertentangan. Bagaimana bisa demokrasi itu menghendaki perbedaan, integratif itu menghendaki penyatuan secara paksa? Ini kata Gates ya. Contohnya, dia contohkan di dalam tulisannya itu. Contohnya begini katanya. Di berbagai negara yang demokratis itu, negara kerap kali pecah karena ikatan primordial yang memang harus dibiarkan ikatan primordial itu beraktualisasi diri, mengambil peran-peran politik berdasar ikatan primordialnya. India ketika baru berdiri itu wilayahnya sangat besar, meliputi Hindustan, itu meliputi Bangladesh, Pakistan, dan macam-macam gitu. Nah, begitu negara itu didirikan, lalu Mahatma Gandhi menyatakan demokrasi kita ini karena negara kebangsaan itu harus dikelola demokrasi, kata Mahatma Gandhi. Maka atas nama demokrasi Pakistan ngacung tangan. Karena ini demokrasi, maka saya tidak mau ikut India. Saya ingin menjadikan negara sendiri sebagai kelompok Islam. Maka muncullah negara Pakistan. Demokrasi, atas nama demokrasi, saya punya hak untuk menyatakan kami satu kelompok sendiri nih, beda, tidak sama dengan India yang Hindu. Kami diri negara Islam. Sudah itu muncul Bangladesh atas nama demokrasi lagi. Itulah sebabnya kemudian negara-negara baru itu dituntut untuk menjadi otoriter. Kalau teorinya Nonet dan Selznick itu yang banyak digemari oleh orang-orang Undip. Saudara saya selalu baca disertasinya orang Undip itu mesti ada teorinya Nonet tuh. Kalau tidak ada itu kayaknya tidak sah tuh disertasinya. Betul, siapa yang nulis disertasi di sana? Nah, menurut Nonet dan Selznick memang perubahan-perubahan hukum di suatu negara itu tergantung pada tingkat perkembangannya. Saat negara itu masih baru, masih lemah,
Jangan coba-coba bicara hukum responsif, jangan coba-coba bicara demokrasi. Hancur. Demokrasi dan hukum responsif itu nanti kalau tahap kemajuan bangsa itu sudah maju ke tahap yang lain gitu. Nah itu untuk menjelaskan kira-kira. Tapi tentu saja kita jangan percaya betul pada teori yang begitu, karena di dalam faktanya banyak negara-negara itu yang dikelola secara demokratis tapi sukses. Kira-kira kalau dibaca teorinya Gates ini kan teori untuk negara-negara yang memang baru berdiri, dia menyebut negara-negara kebangsaan baru ya. Tapi kalau sudah mantap coba di Jepang itu demokratis sekali, tapi tidak ada disintegrasi. Di Amerika misalnya, betapa hebatnya demokrasi, tapi tidak ada di sana diintegrasi. Tidak ada bagian yang ingin memerdekakan diri lepas dari Amerika. Beda dengan negara baru seperti Indonesia misalnya. Aceh ingin merdeka, Papua ingin merdeka, ikut-ikutan dulu. Madura juga ingin merdeka. Apaan? Ya, semua mau ikut-ikut merdeka semua. Genit semua nih saya bilang. Nah itu kalau makanya ketika muncul reformasi tahun 98, ketika kita bicara yuk kita bangun demokrasi sekarang, runtuhkan orde baru yang otoriter, kita bangun demokrasi. Begitu demokrasi dibuka, muncul gerakan otonomi daerah dan sebagainya. Pada saat itu juga muncul raja-raja kecil, muncul sentimen kedaerahan ya. Saudara saya pernah ke satu kabupaten di Provinsi Riau. Nah, di sana itu saya punya mahasiswa yang dulu bekerja di sana. Nah, sesudah saya datang ke sana suatu saat gitu, dia ketemu saya, "Pak, nasib saya sial," katanya. "Kenapa?" "Saya dulu sebelum reformasi sudah eselon 2. Sekarang nggak dapat saya eselon itu." "Kenapa?" "Diambil oleh putra daerah semua meskipun dia baru lulus sarjana. Atas nama ini daerah otonomi, jadi harus diberikan kepada anak-anak daerah." Masa demokrasi begitu? Nah, tetapi itu satu konsekuensi dari ketika orang berpikir tentang demokratisasi itu. Artinya konsekuensi yang harus dihadapi. Harus dihadapi itu bukan harus diterima. Nah ini filsafat lagi, apa tuh bedanya dihadapi, diterima? Nanti dijawab sendiri aja. Nah, saudara, ini persoalan kita sekarang, persoalan toleransi yang sekarang ini mulai terganggu. Nah, saudara sekalian, saya di dalam konteks ini saya kan diminta bicara tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menanggapi itu. Saya ingin mengatakan begini dulu. Pertama, urusan konsep pluralisme itu sudah selesai. Urusan konsep sudah selesai. Undang-Undang Dasar Pancasila sudah, saya katakan itu fitrah, selesai sudah konsepnya, bahwa ini kita hidup di dalam perbedaan, bersama di dalam perbedaan itu sudah jelas. Tidak boleh ada saling diskriminasi karena yang satu mayoritas, yang satu minoritas. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar yang baru hasil amandemen itu, kita sudah menghapus pengertian Indonesia asli, orang Indonesia asli dan orang tidak asli. Kalau dulu kan presiden warga negara orang Indonesia asli. Sekarang tidak ada ketentuan itu. Presiden warga negara Indonesia. Dan warga negara Indonesia itu pikirannya sekarang tidak ada lagi konsep yang dulu pribumi, bukan pribumi. Di dalam yang sekarang ini, kalau saudara mengikuti perkembangan perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Karena apa filosofinya? Di Indonesia ini tidak ada yang asli, yang ada itu hanya yang datang duluan dan datang belakangan. Iya kan?
Iya, dulu kita kan tidak ada nih, ini dulu bumi ini kosong, Jawa, Nusantara ini kosong. Lalu ada orang datang, lalu itu yang mengaku asli. Loh, masa hanya karena datang duluan lalu dia ngaku asli, kan begitu? Yang turunan nenek moyang dari India belakang aja yang kemudian mengaku asli. Nah sekarang konsep itu tidak. Yang dikatakan asli ialah mereka yang lahir di Indonesia, apapun rasnya, dari manapun asalnya. Konsep yang sekarang ini. Oleh sebab itu, bukan hanya perbedaan-perbedaan dalam pengertian yang konvensional yang kita harus menerima kemajemukan dan melaksanakannya secara toleran. Tetapi juga dalam konsep asli pun kita sudah rombak sekarang di dalam konstitusi kita. Apakah ada kata asli di Indonesia? Masih ada. Ya, masih ada, tetapi itu bukan untuk diskriminasi, untuk menjelaskan aja. Tetapi kemudian ketika dikatakan untuk menjadi pejabat-pejabat publik adalah warga negara Indonesia, dan setiap warga negara itu Indonesia itu dianggap asli kalau lahir di Indonesia atau bahkan orang yang baru datang, tetapi mengakui dengan kesadaran sendiri Indonesia sebagai tanah airnya. Nah itu yang baru sekarang dari konstitusi, dan itu sudah diturunkan di dalam undang-undang nomor 6 tentang kewarganegaraan itu. Sekarang sudah turun tuh undang-undangnya dengan konsep yang seperti itu. Nah, saya ingin katakan, oke lah secara filosofi masalah kepluralisme itu sudah selesai, sudah final. Tetapi persoalannya sekarang tidak pada tataran filosofi. Ya, saya mencatat tadi di pesawat itu ada beberapa hal yang nampaknya belum terselesaikan di balik filosofi itu. Yang pertama, kemungkinan ada undang-undang itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis dari konstitusi itu. Mungkin ada undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai filosofis. Nah kalau cuma itu, atau kalau itu, bukan kalau cuma itu, kalau itu ya kita sudah bentuk Mahkamah Konstitusi untuk memberi penilaian apakah ini sesuai tidak dengan konstitusi. Maka saudara sekarang ini Mahkamah Konstitusi sampai dengan bulan Mei kemarin, saya tidak tahu yang sampai hari ini karena setiap hari bisa berubah. Sampai dengan bulan Mei kemarin Mahkamah Konstitusi itu sudah membatalkan sebanyak 138 kali undang-undang atau bagian isinya yang dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi. Terutama yang banyak itu di bidang politik, bidang ekonomi. Banyak yang dibatalkan. Tentu, lalu pertanyaan filosofisnya lagi. Siapa yang bisa menilai bahwa yang benar filosofinya itu Mahkamah Konstitusi? Nah itu pertanyaan lain lagi. Tetapi maksud saya begini. Ada undang-undang yang oleh lembaga yang diberi otoritas oleh negara untuk menyatakan satu konstitusional atau tidak. Yang sekarang sudah memutuskan 460 kali kami menguji undang-undang, dan dari 460 itu 138 memutuskan bahwa sebuah undang-undang atau bagiannya itu bertentangan dengan konstitusi sehingga dibatalkan. Jadi ada misalnya undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Itu kita batalkan karena dia bertentangan dengan filosofi di konstitusi itu. Pendidikan itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Undang-undang BHP itu mengalihkan tanggung jawab negara kepada pihak lain, kepada masyarakat, yang kemudian karena pengalihan itu menimbulkan liberalisasi di bidang pendidikan. Liberalisasi di bidang pendidikan itu lalu menimbulkan berikutnya lagi, komersialisasi.
Maka meskipun undang-undang BHP itu dulu hanya diuji ya 2 pasal, kita batalkan seluruhnya karena dasar filosofinya sudah salah. Mohon maaf, jangan bertanya bagaimana Pak undang-undang perguruan tinggi yang sekarang. Nah, itu tidak boleh ditanyakan kepada hakim yang kemungkinan akan mengadili kasus itu. Tidak boleh itu ditanyakan dan tidak boleh dijawab kalau ditanyakan. Gitu. Tetapi itu satu contoh bahwa kalau filosofi sudah jelas kok terjemahannya. Nah, di bidang pluralisme misalnya kami memang pernah memutus beberapa hal yang oleh orang disebut ini MK ini tidak toleran terhadap perbedaan. Karena begini, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 yang dikenal sebagai Undang-Undang Penodaan Agama. Umumnya dikenal sebagai penodaan agama. Itu diuji ke MK untuk dibatalkan. Lalu Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak. Ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Karena undang-undang itu sebenarnya yang salah di dalam prakteknya, bukan isinya. Karena undang-undang itu menyebut begitu. Di Indonesia semua agama dihormati dan dibina, ya, dihormati dan dibina. Nah, contoh-contoh agama yang dihormati dan dibina, misalnya dia menyebut misalnya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Di situ disebut, saya tidak tahu katanya Konghucu itu bukan agama, tapi di undang-undang itu disebut. Itu dibina dan sehingga itu dianggap sebagai agama resmi, dianggap. Sehingga itu harus dicoret karena di situ dikatakan sebagai agama resmi. Padahal di situ tidak ada kata agama resmi. Itu hanya sebagai contoh misalnya. Lalu di berikutnya itu ada kalimat agama-agama lain selain yang disebutkan itu dibiarkan adanya. Nah, dibiarkan adanya itu oleh para penggugat dianggap dibiarkan itu arti mendiskriminasi, yang satu dibina, yang satu dibiarkan. Padahal untuk konteks tahun 65 kata dibiarkan itu artinya tidak diganggu. Bukan dibiarkan tidak diurus gitu, tidak diganggu. Kalau ke sekarang sih bahasa Indonesianya sudah disempurnakan tahun 73. Nah, kalau menggunakan tafsir tahun 65 dibiarkan adanya itu artinya jangan diganggu dia. Gitu. Nah, itulah sebabnya kami katakan di situ dalilnya tidak tepat dong kalau itu. Lalu yang kedua yang disuruh batalkan pada saat itu, bahwa barang siapa menyalahguna atau menodai agama, kira-kira gitu. Orang yang menodai agama itu diancam hukuman penjara, yaitu manakala dia membuat penafsiran yang menyimpang. Penafsiran yang menyimpang dari tafsir induknya. Nah, sudah memang sulit. Orang menafsirkan itu kan bebas saja. Itu hak asasi. Gitu. Orang menafsirkan hak asasi. Tetapi kalau bertentangan dengan tafsir induk yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, kalau di Indonesia itu misalnya kalau Islam itu tafsirnya Sunni, kalau di Iran itu Syiah, itu kan menimbulkan kegaduhan. Maka itu dianggap perbuatan melanggar hukum. Nah, sekarang soalnya, kalau orang begini tidak ditreatment secara hukum, kan nanti pemeluk yang lain itu bisa bikin hukum sendiri. MK tidak bisa membatalkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dan kekisruhan. Oleh sebab itu nih, silakan berlaku, ini konstitusional selama pemerintah belum memperbaiki. Memang tidak mudah menghadapi persoalan atau menilai persoalan yang seperti itu. Nah, saudara, jadi memang ada undang-undang yang filosofi tidak sesuai. Tapi juga filosofinya sudah jelas, peraturan teknisnya, ya, teknis operasionalnya belum ada. Filosofinya jelas belum ada. Mari coba saya beri contoh.
minggu yang lalu Kanselir Jerman Angela Merkel itu ke kantor saya. Dia ke Indonesia jam 1 berkunjung ke Presiden, jam 5 berkunjung ke tempat saya. Saya tanya, pertama, kenapa Anda ke Mahkamah Konstitusi? Wah, katanya, Mahkamah Konstitusi Indonesia ini progresif. Kami mengikuti dari pemberitaan putusan-putusannya. Ini baru 9 tahun, sudah melampaui kami yang di Jerman yang usia Mahkamah Konstitusinya sudah 64 tahun. Katanya. Ya, biasalah basa-basi, muji-muji gitu. Nah, ya kan biasa. Lalu, oke, semua pertanyaan saya jawab menyangkut Mahkamah Konstitusi apa, hakimnya bagaimana. Tapi ada satu pertanyaan yang ini menyangkut aspek filosofis tadi. Dia tanya, Presiden, katanya, saya itu disebut Presiden MK. Memang di luar negeri itu MK itu namanya Presiden. Yang mulia Presiden, katanya, apakah di negara Anda yang kata Anda tadi berdasar Pancasila toleran terhadap perbedaan itu membolehkan komunisme dan ateisme? Apa membolehkan komunisme dan ateisme? Wah, ini pertanyaannya sangat berat, saya bilang. Gimana nih jawabnya? Filosofinya udah jelas. Begini, Indonesia ini menganut Pancasila. Pancasila itu 5 prinsip di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, prinsip yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pernyataan bahwa Indonesia itu bertuhan. Bertuhan sebagaimana diyakini oleh manusia yang nanti terlembagakan dalam bentuk agama-agama. Jadi di sini rakyat Indonesia, negara Indonesia, rakyat dalam konsep yang abstrak itu bertuhan. Oleh sebab itu di sini agama-agama diakui semua. Selalu itu diyakini oleh para pemimpin, silahkan. Gitu. Ini negara yang mengakui hak asasi manusia, bertuhan jelas. Tetapi persoalannya, pertanyaannya itu kan bukan itu, bukan Indonesia bertuhan atau tidak. Pertanyaannya itu apakah orang ateis atau komunis itu bisa dihukum di sini? Maka saya jawab tidak. Orang komunis, orang mengaku komunis, orang mengaku ateis di Indonesia tidak bisa dihukum. Wah, ini ribut lalu di Twitter di mana. Wah, ketua MK ini tidak ngerti Pancasila, katanya. Masa orang komunis, orang ateis dibolehkan? Lah memang saya jawab. Memangnya kalau orang mengaku komunis bisa dihukum dengan undang-undang apa? Saya tanya. Kalau saya sekarang ngaku ateis di ruangan ini lalu keluar, saudara, itu anti Pancasila itu supaya Pak Mahfud itu ditangkap. Nah, ada undang-undang yang bisa menangkap saya hanya karena saya mengaku ateis dan benar-benar ateis. Karena orang dihukum itu harus jelas ini pasal berapa yang dilanggar, ancaman hukumannya berapa. Ada orang mengaku ateis itu melanggar pasal berapa, undang-undang apa, undang-undang berapa, pasal berapa, diancam dengan hukuman apa, tidak ada tuh. Kenapa? Karena ini filosofinya sudah ada, aturan pelaksanaan itu belum ada. Bahwa filosofi kita negara bertuhan, tetapi tidak ada satu undang-undang pun yang melarang bahwa orang mengaku komunis itu dihukum. Yang dilarang itu kalau menyebarkan ajaran komunis dan mengorganisasikan komunisme. Itu dilarang. Bisa diancam dengan makar. Ada hukum pidananya makar itu di dalam KUHP. Tapi kalau hanya orang mengatakan saya komunis, saya katakan tidak ada orang melanggar Pancasila itu dihukum di negeri ini, tidak ada. Orang yang masuk penjara itu bukan karena melanggar Pancasila, tapi melanggar undang-undang yang diterjemahkan dari Pancasila dan undang-undang dasar itu. Kalau hanya melanggar Pancasila, saya mengatakan Pancasila itu dasarnya apa sih? Dasarnya misalnya salah satu demokrasi. Lalu saya bilang saya tidak suka demokrasi. Nonsen itu demokrasi. Apakah saya mau dihukum?
Nggak bisa. Undang-undang apa yang mengatakan kalau orang secara pribadi menyatakan pendiriannya bahwa saya anti demokrasi? Hukum apa yang mau dipakai untuk dia? Kecuali dia melakukan gerakan bahwa pranata demokrasi itu dihantam, dilawan secara hukum. Kalau hanya mengatakan sama, orang mengatakan ateis, orang mengatakan komunis, saya komunis. Yang dilarang itu kan kalau mengorganisasikan komunis dan menyebarkan ajarannya. Itu pun kalau di kampus boleh mempelajari ajaran-ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu ada di TAP MPR nomor 25 yang sekarang masih tetap dipertahankan. Nah, itu juga aspek filosofi yang mungkin perlu dijawab oleh asosiasi ini. Bagaimana tuh prinsip-prinsip yang seperti itu tetapi undang-undangnya tidak ada? Wah, itu orang yang tidak tahu. Banyak di Twitter itu. Bagaimana ketua MK tidak ngerti Pancasila? Saya jawab, Pak, saya ini sekarang menyatakan saya ateis. Anda laporkan ke polisi. Polisi mau menangkap saya itu melanggar pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Karena memang tidak ada orang yang melanggar langsung konstitusi, melanggar langsung ketentuan Pancasila itu dihukum sebelum ada undang-undang yang mengurai jenis hukumannya dan bentuk-bentuk larangannya yang lebih jelas, yang lebih pasti. Beda, Pak, orang membunuh itu kok dihukum kan karena melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan, membunuh itu dihukum bukan karena melanggar Pancasila, karena melanggar kitab undang-undang hukum pidana. Jelas Anda dibawa ke penjara, pasal sekian dakwaannya, sekian tuntutan hukumannya. Ada hukumnya. Kalau ateis di pasal berapa, nomor berapa? Saya bilang saya anti komunis, saya anti ateis. Tapi saya tidak tahu untuk mengatakan orang ateis dan orang komunis itu mau dihukum dengan cara apa kalau dia tidak mengorganisasikan itu dalam sebuah gerakan. Nah, itulah sebabnya di dalam hak asasi manusia itu ada yang disebut forum internum. Yang itu tidak bisa diadili oleh siapapun kalau sudah internum itu. Ini soal keyakinan, bagaimana kita mengadili keyakinan, bagaimana kita mengadili pikiran. Orang berpikir kok mau diadili, orang berkeyakinan nggak bisa. Kalau sudah jadi gerakan yang kemudian bersinggungan dengan orang lain, nah di situ ada hukumnya. Nah, saudara, itu persoalan-persoalan yang saya kira ya menjadi persoalan kita di depan mata kita ini. Sebenarnya banyak aspek-aspek yang sebenarnya secara filosofis konstitusional itu sudah selesai. Tetapi persoalannya tadi ada yang sengaja membuat undang-undang salah, ada membuat undang-undang tidak sengaja tapi salah karena ketidaktahuannya. Lalu ada yang masih kosong nih undang-undangnya. Banyak hal dari prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu yang undang-undangnya belum ada. Untuk kemudian diterapkan dalam tindakan-tindakan hukum bagi siapa yang dianggap melanggar filosofi itu. Seperti contoh tadi itu paling gampang. Sehingga saya tantang, ayo siapa saja yang berani menunjukkan kepada saya bahwa orang mengaku komunis atau ateis bisa dihukum. Mana pasalnya? Undang-undang ada. Maka saya misalnya dari forum ini sekarang mengatakan saya ateis. Coba apakah polisi bisa nangkap saya di luar? Meskipun seumpama saya betul-betul ateis, tidak ada orang ateis kok mau ditangkap. Undang-undang apa? Pasal berapa? Diancam dengan hukuman berapa? Kan gitu. Nah, ada lagi. Jadi ada undang-undang sengaja salah, undang-undang salah karena ketidaktahuan, kekosongan undang-undang. Lalu ada yang pada tingkat praktis pemerintahan sehari-hari. Hambatan-hambatan terhadap pluralisme itu muncul karena manajemen pemerintahan sehari-hari saja sebenarnya. Seperti orang melakukan sweeping dengan mengerahkan massa dan organisasinya sendiri, tapi polisinya diam saja. Itu bukan filosofinya tidak selesai. Tapi orang ini melakukan tindakan melanggar hukum, tetapi aparat penegak hukumnya sendiri gamang. Kenapa sih nangkepi orang kayak gitu kok tidak bisa?
Orang kayak gitu dilarang membawa senjata, sedangkan polisi itu justru diperintahkan membawa senjata oleh konstitusi. Kan itu persoalannya, itu kan persoalan manajemen pemerintahan saja itu. Bukan persoalan filosofi kalau yang seperti itu. Karena filosofinya kan sudah selesai. Sehingga saya katakan, kenapa sih orang membakar rumah ibadah, melarang rumah ibadah kok menjadi seperti sulit sekali dari sudut konstitusi, sulit sekali dari sudut Pancasila dan konstitusi jelas. Tapi ini soal pemerintahan sehari-hari. Nah, kenapa di dalam pemerintahan sehari-hari? Ada dua, tadi malam saya diskusi di serasian kebangsaan itu. Sekurang-kurangnya ada dua, saya bilang. Satu, ada keterlanjuran politik yang kemudian tidak terkendali. Munculnya kelompok-kelompok radikal itu dulunya bersinergi dengan kekuatan politik tertentu. Dibuat, kamu saya buat organisasi ini, hantam itu. Nah, sesudah pekerjaan selesai semua, keadaan sudah tenang, tidak ada soal itu lagi. Nah, ini tidak terkendali lagi, terus berjalan sendiri. Hingga sekarang tidak, keterlanjuran itu lalu semuanya gamang. Mereka sudah punya channel-channel di tempat-tempat tertentu gitu. Sehingga kalau diancam, balik mengancam, bagaimana negara bisa diancam oleh orang sipil? Itu kan soal manajemen, ketegasan saja. Itu yang saya sebutkan keterlanjuran politik. Yang kedua, memang aparat-aparat itu sendiri banyak yang punya masalah hukum sehingga tidak berani dan tidak bisa menegakkan hukum. Anda mau melakukannya, Anda sendiri begitu. Udahlah, main mata kita, tahu sama tahu, selesai, pelanggaran terjadi terus menerus. Nah, ini kan persoalan manajemen pemerintahan sehari-hari, tidak lagi menyangkut aspek filosofi. Nah, saudara sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan dalam konteks pluralisme atau kebinekaan ini. Saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini secara ilmu filsafat hukum benar atau tidak, nanti dibicarakan saja. Karena seperti saya katakan tadi, kalau filsafat itu memang sering aneh-aneh bagi orang yang tidak biasa gitu. 2 tambah 2 berapa, Pak? 4. Kenapa 4? Nggak ada yang bisa menjawab. Coba dijawab. Kenapa 2 tambah 2 4? Coba. Ada yang tahu jawabnya? Iya, karena 4, kan gitu jawabannya. Ya, padahal itu kenapa itu ditanyakan? Kan gitu. Nah, itu persoalan-persoalan yang lain lagi. Demikian Bapak Rektor, Pak Arief dan para peserta semuanya. Mudah-mudahan konferensi ini menghasilkan hal-hal yang sedang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, dan kami di Mahkamah Konstitusi tentu saja menunggu hasil dari konferensi ini untuk menjadi bahan bagi kami dalam rangka menegakkan konstitusi, terutama aspek yang sangat mendasar, yaitu melindungi kemajemukan. Mahkamah Konstitusi bagaimana melindungi kemajemukan sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Kalau dasar filosofinya semakin kokoh, itu akan semakin mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang dianggap sesuai, sekurang-kurangnya berdasar tanggung jawab moral para hakim konstitusi yang sekarang ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.